Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di stand Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang, Pak Sosiawan. Iya, Selamat datang, selamat bergabung di podcast kita. Kenalkan ini ada Pak Sosiawan, dari Bawaslu Jawa Tengah. iya. Di bidang apa, Pak? Di bidang apa? Humas Data dan Informasi. Humas, Data, dan Informasi. Ya mungkin pertanyaan kita nanti mengalir saja ya, Pak. Siap. Jadi bagaimana strategi Bawaslu, Pak, dalam memperkuat pendidikan politik, memperkuat pengawasan partisipatif yang ada di masyarakat? Iya, terima kasih untuk para pemirsa semuanya ya. Iya, Kalau Bawaslu itu kan tupoksi intinya mengawasi seluruh tahapan pemilu. oke. Yang kedua, di samping mandatory function-nya, kita itu sesungguhnya yang paling esensial menurut saya Iya, ya adalah mewujudkan demokrasi dan pemilu yang berintegritas, mmm, yang berkeadilan, yang bermartabat, oke, oke. yang transparan, yang akuntabel, yang berkualitas. Iya, Sesungguhnya itu goal besar menurut saya. mmm, Dalam pelaksanaannya iya, tentu sampai kepada hal-hal teknis di lapangan, iya, betul, bagaimana mengawal semua proses ini mmm, ya agar pemilu demokrasi benar-benar bersih dari segala pelanggaran, kecurangan, dan bentuk-bentuk sengketa yang mmm, terjadi baik antar peserta maupun iya. antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara. Oke, baik. Berarti Ya, kan posisi, Bawaslu saat ini memang di posisi pengawasan, iya, pengawasan di tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada itu sendiri. iya, Tentunya proses yang berjalan itu menghadapi berbagai tantangan. iya betul. Untuk tantangan seperti pengawasan partisipatif kepada masyarakat, pengawasan, tantangan pengawasan juga bagi masyarakat di tahapan-tahapan itu tantangannya seperti apa, Pak, untuk saat ini? Sebenarnya secara umum ya, Iya, tantangan yang kita hadapi itu lebih kepada tantangan-tantangan baik teknis maupun non teknis. Kalau teknis tentu ini terkait dengan jumlah SDM yang ada di Bawaslu seluruh tingkatan ya. Tetapi saya ingin memulai dari apa sesungguhnya tantangan terbesar kita dalam rangka membangun demokrasi, mewujudkan demokrasi yang bermartabat tadi. Menurut saya, mmm, demokrasi dan pemilu yang bermartabat oke. itu bisa kita wujudkan kalau memenuhi 5 syarat yang baik. Apa Baik aja tuh, yang Pak? pertama tentu aturan mainnya. Oke, Segala perundang-undangan, iya, segala peraturan itu harus baik. oke. Tidak ada celah-celah, Mmm, tidak ada lubang, iya, ya. Jadi itu syarat baik yang pertama itu aturan aturan. mainnya. Yang kedua, para pemainnya ini harus baik, Iya, punya kesadaran untuk bermain dengan baik, punya kesadaran untuk berdemokrasi dengan baik, punya kesadaran untuk menciptakan pemilu dengan cara-cara baik, mmm, ya. Jadi pemainnya juga harus punya sikap yang baik oke, ya untuk menghadapi pertarungan demokrasi. iya, Yang baik yang ketiga sudah pasti adalah penyelenggaranya. oke, Penyelenggaranya harus baik. Ya, dengan kata lain tentu harus profesional dan berintegritas. Ini kunci ya. iya, Kalau pengawas baik itu eh, Bawaslu di seluruh jajaran maupun penyelenggara teknis yakni KPU dengan seluruh jajaran, kalau dia tidak profesional dan tidak berintegritas, sudah pasti permainan demokrasi ini akan juga hancur. mmm, Jadi harus baik iya, penyelenggaranya. Baik yang ketiga, yang ini juga tidak kalah pentingnya, iya, ya ini pemilihnya, iya, pemilik suara ya, iya, publiknya. Ini menurut saya sangat menentukan karena yang menentukan baik tidaknya sebuah proses demokrasi itu sesungguhnya ya para pemilik suara ini akan menggunakan suara dengan benar iya, ya, akan menggunakan suaranya dengan bermartabat atau tidak atau sekedar menjual suara, ini akan menentukan kualitas
demokrasi, kualitas pemilu. Iya, Ya. oke. Kemudian yang terakhir, peran seluruh stakeholder dalam masyarakat ini juga harus baik. Oke. Negara, pemerintah ini juga harus baik. Iya. Dalam arti dia independen, netral, bersikap uh, suportif ya, mendukung seluruh penyelenggaraan tapi dengan netralitas. Oke. Iya, jadi mungkin, yang disampaikan oleh Pak Sosiawan kan ada 5 tadi ya, Mm-mm. ada aturan, pemain, pengawas, Pengawas, masyarakatnya, yang penyelenggara kan terakhir ada 2, penyelenggara. pengawas dan pelaksana Oke, ada teknis pengawas dan KPU. pelaksana teknis. Ya memang, di poin ketiga ada pengawas. Pengawas memang dari kita kalau runtut dari paling bawah ada pengawas TPS, ada Mm-mm. pengawas kecamatan, sampai dengan Iya. Bawaslu kabupaten, dan kita naik sampai ke Bawaslu Mm-mm. provinsi itu sendiri. Ya memang ketika kita meng-hire PTPS mungkin Pak, karena kan memang, kalau kita tarik ya pengalaman di pilkada juga, meng-hire PTPS juga bukan hal yang mudah, Betul. karena ketika pelaksanaan ada di lapangan dan di TPS itu sendiri juga merupakan tanggung jawab yang besar. Iya. Kalau kita tarik dari hal tersebut, untuk sampai saat ini yang dilakukan, untuk peningkatan kapasitas terhadap, pengawas yang ada di Bawaslu itu seperti apa, Pak? Iya, sesungguhnya semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengawas-pengawas ad hoc ya. Iya, Artinya kan secara formal iya, pengawasan itu kan ya sampai di kabupaten kota. betul. Kecamatan, Iya, pengawas kecamatan itu ad hoc. mhm, Pengawas kelurahan atau desa juga ad hoc. iya, Pengawas TPS juga ad hoc. Ya. betul. Oleh karena itu secara berjenjang ya memang ini harus bisa bertanggung jawab terhadap pelaksana di bawahnya. Tetapi ini sesungguhnya dari seluruh SDM pengawasan ya. Hal yang penting itu tadi yang baik kelima itu stakeholder itu ya, Iya, selain negara, pemerintah, masyarakat, ya dunia perguruan tinggi, tokoh masyarakat, civil society itu kan ada di baik yang kelima yang saya sebut. iya, Inilah kunci yang sekarang sedang kita mainkan, kita tekankan strategi pengawasannya itu melibatkan baik yang kelima tadi. iya. Nah ini Peran dari kalau pemerintah. pengawas TPS, pengawas kecamatan, pengawas kelurahan sesungguhnya iya kita nggak bisa berharap terlalu apa ya, terlalu ideal ya karena mereka satu pengawas ad hoc. Iya, betul. Sudah pasti pendidikan, keterampilan, kemampuan yang kita berikan selama pelatihan sebelum mereka melaksanakan tugas tentu tidak cukup. Iya, Membutuhkan peran aktif dari iya, masyarakat, membutuhkan partisipasi pengawasan yang efektif dari seluruh stakeholder tadi. Ya, mereka inilah partner ketika masyarakat menemukan pelanggaran mulai dari tingkat TPS, nanti disampaikan ke pengawas TPS, di lingkup kelurahan menyampaikan kepada pengawas desa atau kelurahan, demi ke kecamatan sampai kabupaten. iya, Tetapi kuncinya pengawasan partisipatif itu harus mampu melibatkan ya, seluruh komponen, seluruh elemen yang ada di masyarakat. iya, oke. Ya, sedikit saya, tanyakan, Mhm. ketika pengawasan sudah oke nih, Pak, memang pemegang kunci setelah itu adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga menjadi sasaran ketika, Betul, Mas. budaya hari ini memang budaya kita juga tidak bisa menutup mata, Iya. ada budaya politik uang, ada amplop, serangan fajar, dan lain-lain. Mhm. Ya memang, kita berusaha untuk merubah, budaya yang, seperti itu ikhtiar kita kan mencoba untuk Iya. merubah menjadi lebih baik lagi. Mhm. Untuk itu, mungkin, eee, Bawaslu sendiri punya desa anti politik uang, Iya, desa betul. partisipatif itu sendiri, bisa Iya. diceritakan, Pak? Iya, sesungguhnya itulah ikhtiar-ikhtiar ya yang kita lakukan ya. Kita membentuk apa yang disebut desa pengawasan, desa anti money politik atau desa anti politik uang. Ya, sesungguhnya itu elemen-elemen masyarakat yang kita libatkan di situ. Tetapi kita pun melakukan upaya-upaya lain. Jadi itu kan secara normatif ada lembaga-lembaga di desa itu yang Iya, kita libatkan ya untuk iya, menjadi ya katakanlah agen-agen kita iya, di desa
pengawasan maupun desa anti politik uang atau desa APU ya. Tetapi ini juga kita dukung Iya. dengan elemen-elemen lain. Hmm. Ya, misalnya kita berkolaborasi dengan kampus untuk melakukan edukasi-edukasi dan sekarang ini kita juga mengembangkan apa yang disebut dengan KKN tematik. Itu kita terjunkan di desa-desa. Nanti bekerja sama dengan elemen-elemen yang ada di desa. Ya, secara khusus mereka akan mengedukasi masyarakat. Oke. Ya, mengedukasi tentang pentingnya demokrasi, mengedukasi dengan manfaat pemilu, sampai pentingnya mencegah pemilu dari pelanggaran, termasuk di situ yang paling dalam tanda kutip menjadi tradisi kita, yakni politik uang, Oke. budaya politik uang. Iya. Inilah yang kita perangi bersama. Tetapi saat ini kita di Jateng punya strategi baru, kita melakukan dalam tanda kutip ya, serangan khusus Iya. atau terobosan khusus kepada generasi-generasi muda, termasuk Gen Z. Betul. Ini yang terakhir kita kembangkan yang disebut dengan P2P. Oh iya. Ini Oke. penting, pendidikan pengawas partisipatif ini khusus menyangkut Gen Z. Iya. Dan lebih khusus lagi kita bekerja sama dengan gerakan pramuka. Jadi mulai dari di tingkat pusat ada Kuarnas, di tingkat daerah Kuarda, kalau di kabupaten apa itu ya? Kuartir atau apa? Iya. Ya, jadi ini yang disebut dengan Saka Adiasta Pemilu. Iya. Ini kelompok di gerakan pramuka yang khusus ya terlibat dalam gerakan pengawasan atau gerakan untuk peningkatan demokrasi yang berkualitas. Kenapa kita pilih generasi muda Gen Z? Kenapa kita pilih gerakan pramuka? Tentu ini juga ada dasarnya. Oke. Iya. Mungkin ini sedikit. Memang kalau kita berkaca dari pilkada 2024 yang kemarin, memang proporsi pemilih Gen Z milenial Iya. itu memang hampir mendominasi ya Pak ya setiap. Betul. Artinya generasi-generasi yang melek akan teknologi, media sosial. Jadi kita artikan bahwa sekarang battleground itu enggak hanya di kehidupan nyata, jadi juga beralih beberapa ke kehidupan di media sosial. Betul, Mas. Mungkin akhirnya Bawaslu juga melaksanakan pendidikan pemilih partisipatif itu sendiri ya. Iya. Saya dengar juga mungkin Bawaslu juga ada patroli cyber ya. Iya, betul. Itu mungkin bisa diceritakan juga Pak hal-hal seperti itu. Iya, jadi ada banyak alasan atau latar belakang ya kenapa kita memilih Gen Z. Iya. Pertama memang benar bahwa data menunjukkan sekitar 45% pemilih kita pada pemilu 2029 ini sekarang ini mereka adalah Gen Z. Iya, betul. Termasuk Gen Alpha ya. Iya. Mungkin pemilih pemula kita. Jadi dengan kata lain, kalau ditarik lebih luas generasi mudanya, ini 60% lebih loh. Iya. Gen Z aja sudah 45%. Iya, apalagi proyeksi untuk 2029 atau setelahnya ya Pak? Iya, betul. Jadi pemilu tahun 2029 ini sungguhnya pemilu generasi muda. Iya. Maka kita dalam tanda kutip menyasar kelompok ini. Yang kedua alasan kita, mereka ini memang sangat adaptif dengan dunia digital. Mereka sangat adaptif dengan kebaruan-kebaruan teknologi. Mereka sangat familiar, milieu mereka itu memang ya dunia digital, dan serangan terbesar demokrasi kita sekarang ini sesungguhnya ada di dunia maya. Betul. Ya, Iya. ini data itu menunjukkan Iya. bahwa hoax itu Iya. 92,4% itu terjadi di dunia maya kita. Di dunia digital kita. Iya, betul. Di dunia media sosial kita. Ya, Iya. yang di televisi itu hoaxnya data menunjukkan hanya sekitar
7-8%. Hmm, Media cetak hanya sekitar iya, 5% hoki di situ. iya, Di chat termasuk WA itu 30 sekian persen. iya, Jadi kenapa kita pilih generasi muda ini supaya kita sadarkan dulu, kita cerahkan dulu karena memang ancamannya terbesar di situ. iya. Ya memang karena generasi muda itu Iya, pegang HP, hal yang betul. paling gampang dibuka itu media sosial, Betul. ya mungkin berita-berita, ya memang Hmm. ketika tingkat literasi digital dan literasi politik Iya, tidak ditingkatkan, dia mengakibatkan masyarakat gampang terkena yang namanya hoax ya, betul. gitu Pak. Oke, ya Dan itu gimana? dan yang terakhir Ya, sesungguhnya hal yang tidak kalah penting ya. Ada alasan yang juga tidak kalah penting, iya, urgent. Kalau kita bicara politik uang ya, iya, dalam pelanggaran pemilu ini yang paling sering menjadi pembicaraan publik. iya, Seolah-olah ini menjadi kewajaran, masyarakat juga sangat permisif. Ya, seolah-olah itu sudah menjadi dalam tradisi setiap pemilu pemilihan tuh pasti ada politik iya, uang. Mengikis budaya ini menurut hemat kami, iya. kita motong itu ya lewat generasi yang memang ini belum terkontaminasi secara Betul, kuat. betul, betul. Ya kalau sudah generasi tua sudah terbiasa menikmati, Iya, berkecimpung, bergelut dalam dunia, iya. dalam tradisi politik uang, Hmm, ini susah gitu. Menyadarkan, mengedukasi itu susah. iya, Nah, ini generasi yang mungkin ya belum terkontaminasi betul, betul. ya. Iya, Yang mereka sudah kenal, mereka sudah melihat, mungkin sudah iya, melihat di lapangan prakteknya. Tapi ini kan mereka relatif belum terkontaminasi. Ya ini kita harapkan generasi Gen Z kita ini bisa memutus mata rantai budaya iya, politik uang yang sudah menjadi lingkaran setan. Sesungguhnya salah siapa? Masyarakat atau calon atau partai yang hmm, mengiming-imingi? iya, Iya kan? iya, betul, betul. Nah, Ini itu itulah menjadi ya situasi. masalah kita Itulah semua ya Pak alasan-alasan ya. Ya kenapa mungkin kita memilih. pada akhirnya ada mungkin ketika politik uang itu akan tidak relevan lagi ketika mungkin kita juga bisa memaknai bahwa proses pemilihan itu bukan hanya hari itu sebatas satu amplop kan Pak. Iya betul. Artinya juga ya mungkin generasi-generasi yang kita harapkan, saya sendiri milenial, terus Gen Z, Alpha itu sendiri ketika memang konsen mereka sudah belum terkontaminasi bahasanya Pak Sosiawan ya, ya itu mungkin bisa jadi harapan baru bagi kita semua Ya, juga. kita harapkan generasi ini bisa memutus mata rantai. Ya, Kalau itu dikatakan lingkaran setan ya, iya, tradisi politik uang atau budaya itu. oke, Nah, itu kita harapkan di situ. Dan kenapa kita memilih gerakan pramuka? Karena nilai-nilai dalam kepramukaan iya, ya itu menurut hemat kita agak relate dengan iya, semangat dan etos kepemiluan Iya. yang membutuhkan kejujuran, hmm, keadilan, tanggung jawab, transparansi, hmm, ya, Oke. menjunjung tinggi kebenaran, iya, ya, atau keberanian untuk Hmm. melakukan pengawasan. Jadi nilai-nilai kepramukaan itu banyak yang relate dengan iya, semangat ya kita dalam pengawasan pemilu dan demokrasi. nah betul. Saya sedikit tarik kembali Pak bahwa perjalanan pelaksanaan pemilu pilkada kita di 2024 itu tentunya melahirkan banyak cerita-cerita menarik dari teman-teman pengawas, dari teman-teman PTPS Panwascam yang ada di Kapkota ataupun dari provinsi ya. Ya mungkin pada akhirnya melahirkan buku-buku ini seperti misal Asa dari Desa, Potret Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Kedua, sesarengan ngawasi ragam partisipasi masyarakat dalam pengawasan Iya. Pilkada 2024 dan ini ada satu berjibaku mengawasi logistik pemilu. Ya mungkin masih banyak ya buku-buku yang dihasilkan oleh teman-teman Bawaslu yang artinya itu bagian dari arsip nyata, bisa dibaca generasi-generasi setelahnya. Oh, ternyata melakukan pengawasan begini ceritanya. Iya. Boleh diceritakan Pak cerita-cerita, mungkin satu cerita menarik bagian logistik atau pada saat prosesi pengawasan itu sendiri. Iya, jadi buku-buku yang kita hasilkan yang mungkin ada puluhan ya kalau kita bicara itu sesungguhnya adalah dokumentasi dari
kerja-kerja kita di lapangan. Bagaimana mengawal pemilu ini, mengawal proses demokrasi, menegakkan keadilan pemilu, ya sampai kepada upaya-upaya untuk melawan politik uang dan lain sebagainya, itu semua terdokumentasikan dalam buku-buku kita. Kita harapkan dokumentasi kerja-kerja kita ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi pemahaman publik, bisa mengedukasi masyarakat, bisa menginspirasi masyarakat dan seterusnya. Kalau pengalaman-pengalaman menarik ini memang kebanyakan terjadi di daerah-daerah yang kategorinya 3T, mungkin terluar, Pasti. terpencil. Ya. Ini memang seringkali saya kebetulan pernah melakukan pengawasan mulai dari pendaftaran pemilih di sebuah kabupaten di Banjarnegara. Itu ada satu keluarga itu hanya 2 orang, dan itu tinggal di pemukiman yang jauh dari desa. 1 orang. Ya. 1 orang ini kebetulan dia tidak terdaftar. Kemudian kami mendapatkan informasi, akhirnya kita kunjungi. Ya, kita tanya, loh Bu, kok Anda kok penjenengan mboten terdaftar, kenapa? Lah, duko Pak, ini saya enggak ada yang mendatangi, enggak ada. Ya. Akhirnya kita mengawal ini. Kagungan KTP, Bu? Oh nggih Pak, nih. Ya, akhirnya kita memanggil panitia kelurahan PPS. Ya, kita melaporkan bahwa 1 suara pun ini adalah suara, bukan sekedar 1 pemilih ya, tapi ini 1 suara, 1 aspirasi, 1 hak politik warga yang tidak boleh 1 suara pun diabaikan. Ya. Jadi kita memperjuangkan 1 suara itu juga perjuangan tersendiri. Mengirim logistik, kita pernah mengawal di Kampung Laut, betapa sulitnya medan, betapa kondisi alam dan sebagainya. Kita tetap memastikan bahwa semua logistik pemilu harus hadir, harus tiba di setiap kelurahan atau desa. Ya, itu sampai kita daerah-daerah terpencil, baik di masyarakat Samin, kita juga mengawal hak pilihnya, apakah semua terdaftar. Orang Samin waktu itu nggak mau Pak mendaftar. Oh gitu? Iya, bahkan memilih pun apalagi kalau tidak didaftar, ya mereka kadang didatangi aja belum tentu mau. Nah ini kita juga harus berkomunikasi, mengedukasi mereka. Artinya ini penting. Artinya perjuangan Bawaslu sampai masuk misal di daerah seperti itu. Jadi saya tertarik ini cerita tentang Samin itu, Pak. Jadi apa yang akhirnya dilakukan Bawaslu untuk meyakinkan mereka untuk memilih seperti apa, Pak? Kelompok disabilitas juga banyak yang kita perjuangkan supaya mereka juga punya hak pilih. Setiap TPS juga harus dipastikan ramah disabilitas. Misalnya itu loh. Jangan sampai TPS orang tidak bisa kursi roda karena mejanya terlalu tinggi misalnya. Harus kita minta supaya diganti. Kalau pemilihnya disabilitas pakai kursi roda gimana kalau mejanya terlalu tinggi? Orang yang sakit misalnya harus ada panitia TPS yang khusus mendatangi orang-orang yang sakit. Nah, itu juga harus kita pastikan itu terjadi. Bahkan sampai dalam rumah sakitnya itu sendiri. Iya, di rumah pun sakit, TPS tempat harus memastikan yang bersangkutan didatangi. Nah, ini hal-hal yang barangkali kecil tapi kita mengawal suara ya. Ya itu mengawal mungkin aspirasi. Hal-hal yang pada akhirnya sebenarnya banyak juga cerita-cerita baik, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu yang pada akhirnya memang mendorong semua elemen untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, bahwa akhirnya pemilu ini dan pilkada ini bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk semuanya, bahkan sampai di komponen-komponen pemilih, pengawas dan lain-lain, Pak. Ya, ini setelah itu saya mungkin akan bertanya, mungkin gambaran terdekat pemilu ada di 2029 atau setelahnya mungkin strategi apa atau proyeksi apa yang sedang Bawaslu persiapkan? Iya, jadi kebetulan saat ini kan proses kodifikasi atau
revisi undang-undang Iya, pemilu betul. masih berjalan Masih berjalan. di DPR dan pemerintah ya Mas. Iya. Artinya apakah nanti ini akan menjadi kodifikasi antara undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kita tidak tahu apakah termasuk undang-undang Susduk DPR MPR dan seterusnya. Yang pasti apapun hasilnya, Iya. ya, apapun hasilnya, apapun undang-undangnya, tapi bagi Bawaslu yang diamanati secara konstitusional untuk melakukan pengawasan Iya. dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, tetap memiliki prinsip-prinsip dasar bagaimana pemilu dan pemilihan ya tetap harus berjalan secara bermartabat, Iya. secara berkeadilan, secara berintegritas, Iya. dan kita harus memastikan keterlibatan, partisipasi secara bermakna atau meaningful participation itu harus betul-betul terwujud. Iya. Sebab kami yakin kalau pengawasan ini kuat, didukung dengan partisipasi yang bermakna, termasuk generasi muda tadi, maka hanya dengan itulah pemilu ini bisa berjalan dengan bermartabat, berintegritas, berkeadilan. Oke. Ya. Dan fokus kami kenapa generasi muda, ya karena tadi alasan-alasan sudah saya sampaikan ya. Mereka inilah pemilik masa depan. Dan kita harapkan betul-betul generasi muda yang sekarang kita didik, kita siapkan lewat program P2P ini benar-benar menjadi agen-agen demokrasi yang akan melakukan tugas-tugas pengawasan. Mereka akan menjadi virus-virus pemengaruh dimanapun mereka berada. Menyadarkan lingkungan teman, menyadarkan lingkungan sekolah, Iya. menyadarkan lingkungan keluarga, bahkan juga mungkin termasuk masyarakat. Itu Iya. harapan kita, fokus kita seperti itu, komitmen kita seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi pemilu 2029 apapun nanti sistemnya, bagaimanapun undang-undangnya, Iya. tapi kan pengawasan yang harus berintegritas Betul, tadi. betul. Iya. Memang Untuk hasil yang berintegritas. pada akhirnya memang sudah banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu, Iya. bahkan sampai proyeksi-proyeksi mendatang. Jadi ketika memang pendidikan P2P itu melahirkan teman-teman pengawas lapangan seperti Periset Demokrasi yang akan ngobrol juga sama kita Iya. setelah ini, itu bagian dari ikhtiar bersama teman-teman Bawaslu untuk membuat iklim demokrasi menjadi lebih baik lagi. Iya, Mungkin terakhir Mas, betul. apa makna demokrasi dan pengawasan partisipatif bagi Mas Sosiawan itu sendiri setelah sekian lama membersamai proses demokrasi yang berjalan di Jawa Tengah? Ya, menurut hemat saya sesungguhnya ya, kebaikan suatu bangsa itu akan ditentukan mulai dari proses demokrasinya. Iya. Kalau demokrasinya tidak sehat, jangan berharap masa depan negara itu akan sehat. Oke. Kalau proses demokrasinya tidak baik, jangan berharap negara itu akan menjadi baik. Itu prinsip secara pribadi saya. Iya. Jadi harus dimulai dari proses demokrasi. Iya. Luar biasa. Karena proses demokrasi yang sehat ini akan melahirkan pemerintahan yang baik dan berkah. Itu Iya. Oke, siap. itu keyakinan saya. Iya. Baik, terima kasih. Closing yang sangat luar biasa. Kita juga sering, mungkin next kita bisa ngobrol lagi, Iya, Mas ini tugas kita Sosiawan. bersama, Mas. Ya, kita bisa agendakan next lagi, mungkin membahas agak hal yang lebih mendalam lagi. Siap. Oke, terakhir ya kita sampaikan terima kasih, Sama-sama. Mas, sudah berkenan menghampiri stand kita Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Semoga kolaborasi yang kita laksanakan juga akan terus berlanjut. Ya, untuk Indonesia yang lebih baik. Merdeka. Merdeka.